Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif, dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bertunas, dan yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri, dan yang keempat adalah parthenogenesis. Yang pertama bertunas. Hewan yang perkembangbiakannya bertunas adalah hidra dan anemon laut. Berikut cara perkembangbiakannya. Yang pertama, tumbuh tunas kecil di induk. Yang kedua, tunas berkembang, mulai menangkap makanan sendiri walaupun masih menempel pada induknya. Dan yang ketiga, setelah dirasakan mampu, tunas melepaskan diri dari induknya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif dari potongan-potongan induknya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Potongan-potongan dari induknya itu akan tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi antara lain cacing pita, cacing pipi, dan porifera. Yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri merupakan cara berkembang biak baik menjadi dua atau banyak. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, paramecium, dan plasmodium. Yang keempat adalah parthenogenesis. Proses perkembangbiakan ini dilakukan dengan alami, dengan induk betina menghasilkan telur tanpa proses pembuahan dari jantan. Contoh hewan parthenogenesis adalah kutu air, kutu daun, dan lebah. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah peristiwa terbentuknya individu baru yang didahului oleh pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan peluruan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil tersebut berupa zigot. Proses perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ovipar, bertelur. Yang kedua adalah vivipar atau beranak, dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang pertama ovipar. Ovipar adalah proses perkembangbiakan dengan cara bertelur dan menetaskan di luar tubuh induk. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur dan di luar tubuh induk betina. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Perkembangbiakan tersebut terjadi pada ikan, burung, amfibi, reptil. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah proses perkembangbiakan dengan cara beranak, dengan cara melahirkan anaknya. Embrio tumbuh di dalam induk betina, tepatnya di rahim atau uterus. Embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta. Perkembangbiakan dengan cara tersebut umumnya terjadi pada golongan mamalia. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah proses perkembangbiakan dengan cara bertelur dan menetas di dalam tubuh induk. Hewan ovovivipar terlihat seperti melahirkan karena keluar dari tubuh dalam bentuk individu muda. Hewan ovovivipar dalam golongan ikan misalnya hiu, dan hewan ovovivipar dari golongan reptil adalah buaya, kadal, dan ular boa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.